Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Baktiar. Saya akan menceritakan kembali cerita yang berjudul Pekerjaan Pak Yon. Selamat menyaksikan. Pekerjaan Pak Yon. Pak Yon adalah pedagang kain keliling dari desa ke desa. Begitulah yang diketahui para tetangga tentang Pak Yon. Dia pulang ke Mangeton seminggu sekali. Selalu ada cerita seru yang dibawakannya pulang untuk tetangga. Para tetangga pun manggut-manggut dan mengacungkan jempol ketika Pak Yon bercerita. Aku pernah jualan di dekat istana. Betapa beruntungnya diriku. Kain-kain yang kubawa diborong oleh Raja Braldas. Bahkan beliau menghadiahiku beberapa keping uang. Wah, nasibmu bagus sekali, puji Pak Todi. Aku juga cerita tentang desa Egra yang terkenal dengan kue nanasnya. Penduduk Egra sangat senang dengan kain-kainku. Ketika pulang, mereka memberiku banyak kue nanas. Beber Pak Yon, kenapa tidak kamu bawakan kue-kue itu untuk kami? Canda Elmo. Maaf, kuenya sudah habis di jalan. Jawabnya tanpa menatap Elmo. Lain waktu, Pak Yon bercerita pernah bertemu prajurit kerajaan dan mereka mengajaknya bergabung untuk jadi prajurit. Tapi aku menolaknya, ungkapnya dengan suara pelan. Sebenarnya yang diceritakan Pak Yon tidak ada yang benar. Para tetangganya pun tidak tahu kebenarannya. Di kota Lombang, penduduknya bekerja sebagai petani anggur. Mereka sangat menyukai kain-kainku. Bahkan mereka meminta dibawakan kain-kain yang lebih bagus lagi. Kenapa tidak menetap di sana saja berjualan kain? Celetuk Pak Dirgo. Oh, bagaimana dengan Mangeton? Aku tidak sanggup kalau pindah ke tempat lain. Aku tidak sanggup. Sebenarnya, Pak Dirgo sudah tahu kebohongan Pak Yon. Namun, dia tidak ingin merusak kebahagiaan penduduk dengan cerita-cerita Pak Yon. Dia juga tidak ingin membuat Pak Yon merasa malu. Setahu Pak Dirgo, penduduk Lombang bukanlah petani anggur. Buah anggur ada di sana karena mereka membelinya dari tempat lain. Lombang adalah kota penempa besi. Hari ini, Pak Dirgo tidak bisa berdiam diri. Pak Yon bercerita tentang desa Okrage yang katanya merupakan desa miskin. Rupanya, Pak Dirgo pernah tinggal di sana. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pengrajin perak. Cincinmu bagus, di mana membelinya? Pancing Pak Dirgo. Lombang, jawabnya gugup. Jika Pak Yon membeli cincinnya di Ukrage, pasti harganya lebih murah. Sebagian besar orang Ukrage bekerja sebagai pengrajin perak. Aku pernah tinggal di sana, jelas Pak Dirgo. Wajah Pak Yon memucat. Dia meminta pamit dan berburu-buru pergi. Para tetangga hanya melongo dan tidak menyangka Pak Yon telah berbohong. Jadi, apa yang diceritakan Pak Yon semuanya bohong. Pak Dirgo mengangguk. Bahkan Pak Yon bukanlah pedagang kain. Dia bekerja sebagai buruh ladang di desa sebelah.
tambah Pak Dirgo lagi. Kini penduduk sudah tahu belangnya Pak Yon. Semoga saja Pak Yon menyadari kebohongannya selama ini dan segera bertobat. Nah, pesan moral dari cerita pekerjaan Pak Yon ini adalah tidak perlu merasa malu dengan keadaan sebenarnya. Sepandai-pandainya kita menutupi suatu kebohongan, suatu saat akan ketahuan juga. Jadilah diri kita apa adanya. Sekian cerita saya. Saya ucapkan terima kasih.